Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Bapak Ibu yang tentunya dirahmati Allah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa memberikan kepada kita berbagai limpahan kenikmatan, nikmat iman, nikmat Islam, serta nikmat pada kesempatan pagi ini. Allah berikan kesempatan kita untuk berta'alabul ilmi, menuntut ilmu. Insya Allah pada kesempatan ini kita akan mendengarkan tausiah yang insya Allah akan disampaikan oleh Ustadz kita, Pak Dr. Endra Susila. Alhamdulillah beliau sudah di tengah-tengah kita. Mudah-mudahan apa yang nantinya akan disampaikan oleh Pak Ustadz bisa kita implementasikan dalam kehidupan sehari-hari kita, insya Allah. Amin. Salawat dan salam tetap curah limpahkan kepada Nabiullah Nabi Muhammad SAW, kepada keluarganya, para sahabat dan para umatnya yang senantiasa istiqomah untuk menjalankan perintahnya dan menjauhi larangannya. Mudah-mudahan kita termasuk di dalamnya. Amin. Bapak Ibu sekalian, untuk mengawali pertemuan kali ini, mari kita awali dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk ini saya mohon izin share sedikit susunan kegiatan pada kesempatan pagi ini. Insya Allah ini adalah susunan acara untuk PAOS Ramadan yang tadi sudah diawali dengan pembukaan selama 3 menit, insya Allah. Mudah-mudahan kurang lebihnya 3 menit. Kemudian nanti ada tadarus bersama yang dipimpin oleh Pak Nana. Nanti langsung bisa nanti Bapak Ibu sekalian langsung dibuka mic-nya, speaker-nya bisa dibuka yang berkenan. Kalaupun tidak, silakan mengikuti juga. Ya, insya Allah selama kurang lebih 5 menit kita akan tadarus bersama. Lalu kemudian kita akan dengarkan taujih kurang lebih sekitar 35 menitan. Kemudian nanti ada sesi tanya jawab sekitar 15 menit dan doa serta penutup 5 menit insya Allah. Baik, demikian susunan acara pada kesempatan ini. Untuk selanjutnya kita akan bersama-sama bertadarus bersama. Mangga Pak Nanan untuk dipimpin. Baik, terima kasih Pak Rahmat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, alhamdulillah hari ini tadarus kita sampai di halaman kelima ya. Silakan yang mau mengikuti bisa open mic. Untuk suratnya, lembaran suratnya, mushafnya bisa dilihat di layar HP atau laptop Anda atau di masing-masing Quran masing-masing. Silakan. Baik, kita mulai. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار كلما رزقوا منها ولهم فيها أزواج مطهرة متشابهة ولهم فيها فمثلا ما بون لا يستحي أن يضرب مثلا فيعلمون أنه الحق فلما الذين آمنوا الذين كفروا يقولون ماذا أراد الله بهذا مثلا ويهدي به كثيرا
وما يضل ويهدي إلا الفاسقين الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك هم الخاسرون كيف تكفرون بالله وكنتم فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم ثم إليه ترجعون والذين كفروا من الأرض جميعا ثم استوى إلى السماء فسواهن سبع سماوات وهو بكل شيء عليم صدق الله العظيم. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, jazakallah khair Panangan yang memimpin kita untuk bertadarus bersama. Insya Allah mudah-mudahan setiap ayat yang kita bacakan menjadi kefirat bagi kita dan menjadi tabungan di akhirat nanti insya Allah. Baik Bapak Ibu sekalian, mari kita dengarkan tausiah yang insya Allah akan disampaikan oleh Pak Ustadz kita Dr. Endra Susila. Mangga tafadhol Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu dan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Ya, alhamdulillah saudara-saudara sekalian, saudara-saudaraku yang insya Allah semuanya dirahmati dan dicintai Allah SWT. Syukur-Alhamdulillah kita bisa berkumpul, berjumpa insya Allah dalam rangka mendapatkan cinta Allah, bukti kesungguhan kita ya dalam beramal, bukti kesungguhan kita dalam membersihkan diri kita ini, bukti bahwa kita sungguh-sungguh ingin sekali nanti bertemu dengan Allah SWT dengan kondisi yang maksimal mungkin. Mudah-mudahan amalan-amalan kita, pertemuan kita dalam ngaji keluarga besar kompak ini ya, setiap pagi bisa menjadi salah satu amalan terbaik kita untuk bekal kita nanti di akhirat. Nah, sebelum masuk ke materi utama, saya ingin mengingatkan ya pada saya sendiri, kemudian juga Bapak Ibu sekalian, proses-proses nanti yang akan kita harus lalui itu. Bismillahirrahmanirrahim. Amma man utiya kitabahu biyaminih fa yaqulu ha umqra'u kitabiyah inni darantu anni mulakin hisabiyah. Adapun orang-orang yang diberikan kepadanya kitabnya dari sebelah kanannya, maka dia nanti akan berkata, ambillah, bacalah kitabku ini. Inni dhanantu anni mulakin hisabiyah. Sungguhnya aku waktu itu sangat yakin ya, pilihnya Allah, ini sungguhnya aku dhanantu. Ini masa lampau nih, sudah lewat. Anni sungguhnya aku mulakin hisabiyah. Pasti nanti akan menemui hisab terhadap diriku yang aku lalui hari ini. Keyakinan orang-orang yang mencari keridhaan Allah itu yakin sekali. Pasti nanti semua yang akan kita lakukan ini akan ada perhitungannya, hisabnya. Makanya saudara-saudaraku semuanya yang saya cintai ya, ini mari kita siapkan peristiwa ini dengan sebaik-baiknya karena sudah dikabarkan di dalam Al-Quran.
Kemudian yang di sebelah kanan tadi, mendapatkan dari sebelah kanan, fahuwa fi isyatir radiyah. Nah, katanya Allah menyampaikannya dengan kata fa, jadi setelah itu langsung. Maka orang itu fi di dalam isyatir radiyah, dalam kehidupan yang sangat diridhoi. Di jannatin aliyah, di dalam surga yang sangat tinggi. Saudara sekalian, kita sudah sering ya melihat saudara-saudara kita atau kenalan-kenalan kita yang dahulu kita. Ada beberapa cerita yang pada saat meninggal tuh dengan tersenyum ya. Allah alam. Bisa jadi itu kan sudah masa peralihan waktu. Allah bisa jadi sudah menunjukkan bagaimana kehidupan sebagian yang akan dia dapatkan nanti di alam yang nanti selanjutnya itu. Nah, hanya sekedar pengingatan ya. Kemudian sedikit lagi di surat yang lain Al-Insyiqaq ayat 7 dan 8, fa'amma man utiya kitabahu biyaminih fasawfa yuhasabu hisaban yasira. Adapun orang-orang utiya, kalimat pasif nih, kata pasif utiya kitabahu, kitabnya biyamini di sebelah kanannya, fasaufa yuhasabu hisaban yasira. Sama pakainya ya. Allah milihnya dengan fa. Kemudian yuhasabu ini fi'ilnya fi'il mudhari. Kemudian hisaban kata bendanya yasiro ya, dengan kata-kata pemeriksaan yang sangat mudah. Nah, jadi nanti akan ada pemeriksaan, ada yang langsung tanpa dihisab ya, pemeriksaannya itu ada pemeriksaan yang sangat mudah dan ada yang pemeriksaan yang sangat sulit ya. Mudah-mudahan kita termasuk yang pemeriksaannya dengan sangat mudah. Nah, kemudian untuk yang tadi wayan qalibu ila ahlihi masrur, dan dia akan kembali kepada kaumnya yang sama-sama beriman dengan gembira. Nah, itulah yang kita harapkan ya, pertemuan-pertemuan kita di ngaji keluarga besar kompak ini. Mudah-mudahan nanti kita diperiksa dengan pemeriksaan yang sangat mudah. Kemudian setelah diperiksa lulus, ya, lulus dengan nilai sangat baik, sangat memuaskan. Nah, kemudian kita diberikan kesempatan untuk berkumpul kembali. Dunia yang sangat singkat ini jangan sampai melenakan kita, karena dunia ini adalah tempat kita mengisi pundi-pundi pahala kita, karena memang didesain untuk proses ujian kita, di mana nanti tempat kita tinggal di akhirat kelak. Nah, makanya untuk orang beriman, Bapak sekalian ya, ini doa yang termasuk paling sering kita bacakan. Minhum mayyaqulu ya. Wa dan min dari hum, di antara mereka ada orang-orang yang senantiasa berdoa nih. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Dan di antara mereka ada orang yang senantiasa berdoa ya. Ini kata-katanya yaqulu. Yaqulu ini pekerjaan yang dilakukan secara berulang-ulang, secara terus-menerus ya. Jadi doanya bukan hanya sekali nih, tapi suatu kebiasaan, suatu pekerjaan yang dilakukan secara terus-menerus, continuous, tidak ada berhentinya. Doanya Rabbana, wahai Rabb kami, atina, limpahkanlah, berikanlah kepada kami, fid dunya, fi di dalam dunia, hasanah, kebaikan, wa fil akhirati, dan di dalam akhirat, hasanah, wa qina adzabannar, dan jauhkanlah, peliharalah kami dari azab api neraka. Nah, kemudian ini Bapak sekalian, kalau di dalam konsep agama kita ini ya, konsep cintanya itu, konsep cinta bukan hanya di dunia, tapi konsep di dunia dan di akhirat. Makanya kalau dalam mengarungi keluarga, rumah tangga, kemudian juga mengarahkan pada anak-anak kita ya, maka mereka harus kita biasakan, kita didik, berikan pemahaman. Cinta itu adalah cinta karena Allah SWT,
cinta yang bukan hanya di dunia, tapi cinta dunia dan akhirat. Allah menyampaikan dalam Quran surat At-Tur ayat 21, walladzina amanu wattaba'hum dzurriyyatuhum biimanin alhaqqana bihim dzurriyyatahum wama alastum min amalihim min syai'in kullamri'in bima kasaba rahin. Ya, yang artinya lebih kurang, dan orang yang beriman dan anak-anak cucu mereka yang mengikuti mereka dalam keimanan, maka nanti Allah menyampaikan ya, iman al-haqna bihim dzurriyyatin wa ma ala. Jadi Allah berjanji akan mengumpulkan kembali dengan anak cucu mereka dengan mereka. Dan kami tiada mengurangi sedikit pun dari pahala amal mereka. Tiap-tiap manusia terikat dengan apa yang dikerjakannya. Itulah tentu saja tujuan ultimate kita ya, paling tinggi kita. Paling tinggi kita tentu saja mendapatkan keridhaan Allah SWT, bisa bertemu dengan Allah SWT, kemudian satu paket dengan itu tadi. Dimasukkan ke dalam surganya, kemudian dikumpulkan lagi dengan keluarga kita di dunia. Kalau di dunia ada perpisahan, kalau di surga insya Allah tidak ada perpisahan. Kalau di dunia mungkin kalau ngumpul terus akan potensi konflik, tapi kalau di akhirat insya Allah tidak akan kekal. Nah, Bapak sekalian, pada kesempatan berbahagia ini karena bulan Ramadan ya, bulan barokah, saya ingin mengajak terutama saya sendiri, kemudian Bapak sekalian, untuk senantiasa berinteraksi semaksimal mungkin dengan Al-Quran. Al-Quran ini adalah firman Allah SWT. Al-Quran ini adalah hadiah yang diberikan Allah SWT, mukjizat yang pernah diberikan Allah SWT kepada umat manusia. Kalau kita tidak mengambil kemanfaatan, sungguh suatu hal yang sangat rugi. Al-Quran ini adalah jamuan yang diberikan Allah SWT, akan memberikan ketenangan, memberikan petunjuk sebagai obat penyakit kita, dan nanti akan menjadi pembela kita ketika kita dihisab. Ini adalah doa agar kita memperoleh rahmat, kebarokan dengan berinteraksi dengan Al-Quran. Dan sering kita baca ya, saya hanya ingin mengingatkan lagi, yang artinya ya Allah, rahmatilah kami dengan Al-Quran. Jadikanlah Al-Quran bagi kami sebagai imam kami. Ya pemimpin itu berarti yang diikuti, yang ditaati, apa yang dia sampaikan kita ikuti, itulah imam. Nah, imam Al-Quran ini adalah imam yang kita cintai. Karena dia firman Allah dari Zat yang maha sempurna, yang maha suci, tidak ada kesalahan sedikit. Kemudian sebagai nur cahaya dan sebagai petunjuk. Ya Allah, ingatkanlah, bimbinglah kami dengan Al-Quran. Yang bisa jadi kami dilupakan atas kehidupan di dunia ini. Kemudian ajarkanlah Al-Quran kepada kami suatu yang kami belum. Nah, jadi Bapak sekalian, salah satu doanya itu ajarkanlah Al-Quran kepada kami suatu yang kami belum memahami. Seringkali kita mentilawai Al-Quran ya, tapi agak kurang paham artinya. Kemudian kita baca lagi. Kemudian, oh maksudnya itu. Sungguh suatu kesempurnaan Allah, sungguh firman Allah ini yang sangat sempurna, tidak ada kesalahan sedikit pun di dalamnya. Kemudian, anugerahkanlah kepada kami keringanan untuk membaca Al-Quran di malam dan di siang hari. Jadikanlah Al-Quran sebagai hujah ya. Hujah itu apa ya? Kira-kira dasar lah, bukti yang sangat kuat agar nanti kita selamat di akhirat. Kemudian ditutup dengan ya Rabbal Alamin, wahai Rabb seluruh alam ini. Itulah Allah SWT yang Maha Kuasa. Apapun yang dikehendaki akan terjadi dan akan menjadi
yang nanti kita akan temui ya, dan menjadikan senantiasa kita sholat ketika kita tilawah Al-Quran dan amalan-amalan ibadah yang lain. Nah, kemudian sebagai beberapa tambahan karena waktunya sangat singkat ya, saya coba ringkaskan nih. Ini juga saya kumpulkan dari beberapa sumber. Jadi keutamaan orang-orang yang baca berinteraksi dengan Al-Quran. Yang pertama, Bapak sekalian, adalah perniagaan yang tidak akan merugi. Jadi kalau kita berinteraksi Al-Quran itu, kalau berdagang ya, bisnis berdagang, kita akan maunya yang untungnya banyak ya. Kerja sedikit mungkin, mendapatkan hasil sebanyak mungkin. Nah, interaksi dengan Al-Quran ini termasuk perniagaan yang paling menguntungkan. Karena kata Rasul, ya, kalau interaksi dengan Al-Quran ini, tiap katanya mendapatkan pahala besar, beratnya. Sudah gitu Rasul menyampaikan, alif lam mim bukan dihitung satu kata, tetapi alif satu kata, lam satu kata, mim satu kata. Kemudian yang kedua, Al-Quran akan mengangkat derajat orang yang senang membaca Al-Quran. Bapak Ibu sekalian, apakah kita tidak mau diangkat derajat kita di hadapan Allah SWT? Allah menyampaikan, yang belajar membaca Al-Quran tidak lancar, maka mendapat 2 pahala. 1 pahala tilawahnya, satunya lagi pahala belajarnya. Dua-duanya pahalanya besar sekali. Nah, bagi yang sudah lancar, ya, apalagi bisa memahami ya maknanya, Allah menyampaikan, maka akan dikumpulkan bersama dengan para malaikat, ya, para malaikatnya. Allah. Nah, itulah. Makanya kita harus semangat nih selama bulan Ramadan ini, kalau bisa minimum 1 kali khatam. Kita upayakan kalau sudah tahun-tahun yang lalu sudah 1 kali khatam, ya kalau bisa 2 kali khatam dan seterusnya. Ada juga yang tadaburnya, ada juga hafalannya. Kalau sudah hafal juz 30 ke juz 29 atau mulai dari juz 1, enggak apa-apa mana aja. Yang paling penting interaksi kita yang sangat intens terhadap Al-Quran. Nah, kemudian Bapak sekalian yang ketiga, Al-Quran menjadi pemberi syafaat di akhirat nanti. Inilah yang kita harapkan. Penolong kita nanti ketika di akhir. Ya, nanti nggak akan mau tilawah Al-Quran ini ketika disuruh berpisah dari kita agar kita bisa dihisab oleh malaikat, nggak akan mau. Akan terus menempel dalam badan kita. Kalau mengantarkan mayat ya ke kubur itu, kalau dimasukkan lian lahat, kemudian ditutup, kalau kita membayangkan, luar biasa nih prosesnya. Tempat yang sempit, gelap, dan seterusnya. Tapi Bapak sekalian, bisa jadi kenyataannya lebih berat lagi. Bagi orang-orang yang berdosa atau bahkan orang kafir. Bagi orang yang beriman, ya, kehidupan di dunia ini paling berat. Dan saat yang paling bahagia tentu saja adalah pada saat ruh kita diambil oleh Allah SWT. Nah, karena itulah kita harus menyiapkannya sebanyak mungkin. Nah, kemudian yang keempat, pahalanya dilipat gandakan. Seperti yang saya sampaikan tadi ya, pahalanya ini nggak mungkin kecil. Karena perhitungannya per kata, kemudian ini firman Allah. Firman Allah, kemudian Allah yang memerintahkan kepada kita untuk berinteraksi dengan Al-Quran. Bapak Ibu bisa membayangkan ya, kalau kita meminta sesuatu, kemudian ada orang yang menyambutnya, pasti senang sekali. Demikian juga dengan Allah SWT. Allah SWT ingin kita senantiasa berinteraksi dengan Al-Quran. Berinteraksi dengan firman Allah. Kemudian kita menyambutnya, bahkan dengan kesungguhan yang sangat kuat. Maka tentu saja Allah SWT pasti akan sangat senang. Kemudian yang kelima, Al-Quran adalah jamuan dari Allah SWT. Barang siapa yang masuk dalam jamuan itu, maka akan aman dan akan memperoleh kabar gembira. Itulah Al-Quran, Bapak sekalian. Firman Allah, jamuan Allah.
Sungguh suatu hal yang sangat rugi kalau kita tidak mau menerima jamuan dari Allah SWT. Nah, kemudian ada beberapa catatan lagi. Al-Quran sebagai pedoman hidup. Nah, ini hadisnya panjang ya. Saya bacakan aja. Dari Ibnu Abbas, artinya ya, semoga Allah ridha kepada keduanya. An Ibn Abbas radhiyallahu anhu. Kemudian bahwasanya Rasulullah SAW telah berkhutbah di hadapan manusia pada Haji Wada. Beliau bersabda, wahai manusia, sungguhnya aku telah meninggalkan kepada kamu sekalian suatu. Apabila kamu berpegang teguh dengannya, maka kalian tidak akan tersesat selama-lamanya. Yaitu kitabullah dan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, nabinya. Itu riwayat Imam. Ini pesan dari Allah SWT ya, dari Rasulullah SAW ketika Haji Wada, jadi haji terakhir yang beliau laksanakan. Beliau pesannya dua ini, satu ini aja. Berpegang teguhlah kalian terhadap dua hal ini. Tidak akan mungkin tersesat selama-lamanya. Satu, kitabullah, dan dua adalah sunnah Nabi. Nah, itulah dia mengingatkan kita, mudah-mudahan kita termasuk yang senantiasa mengikuti apa yang disampaikan, apa yang diperintahkan Allah, apa yang dimandatkan, diamanatkan oleh Rasulullah SAW ketika terjadi Haji Wada. Nah, kemudian Al-Quran ini Bapak sekalian ya, yang pertama adalah bukti kasih sayang Allah kepada hambanya. Bismillahirrahmanirrahim. Allah berfirman dalam Quran surat Ar-Rahman ayat 1-4. Ar-Rahman 'allamal Quran. Nah, sekalian, ini hal yang saya sampaikan ya. Kita sering sekali membaca surat ini. Tapi kadang-kadang melupakan nih. Ar-Rahman yang maha pemurah. Kemudian Allah menyatakan 'allamal Quran, yang telah mengajarkan Al-Quran. Langsung setelah Ar-Rahman, kemudian Allah memilih ayat keduanya. Dan Al-Quran itu sungguh luar biasa. Sangat detail. Tingkat akurasinya sangat tinggi. Tidak ada kesalahan sedikit. Sampai susunan katanya, kemudian urut-urutan ayatnya pun dipilih oleh Allah SWT. Setelah Ar-Rahman, kemudian Allamal Quran. Ya. Dia Allah yang telah mengajarkan Al-Quran kepada kita. Terkait sekali erat dengan ayat sebelumnya, Ar-Rahman, yang maha pemurah. Bukti kasih sayang Allah kepada umat manusia. Ar-Rahman, Allamal Quran. Kemudian dilanjutkan, Khalaqal insan, Allamahul bayan. Mengajarkan pandai berbayan. Ya. Yang diartikan di terjemah ini adalah berbicara. Saya tidak berbayang sama sekali. Bagaimana kita akan mengarungi kehidupan ini tanpa Al-Quran? Tidak mungkin. Saya ini jauh lebih, ya kalau gini. Kalau kita bepergian, kemudian mencari alamat, udah sekarang gampang ya pakai Google Map, sudah sampai. Al-Quran ini jauh lebih penting daripada Google Map ketika dalam perjalanan. Dia yang menjamin kita ada di jalan yang benar. Dan Al-Quran juga yang kita interaksi setiap waktu ini, yang insya Allah akan menjamin kita akan sampai di tempat tujuan dengan sebaik-baiknya. Harus kita interaksi setiap waktu. Kita jadikan momen bulan Ramadan ini menjadi momen titik balik kita dalam meningkatkan interaksi kita dengan Al-Quranul Karim. Nah, jadi bukti kasih sayang Allah kepada hambanya. Kemudian menyelamatkan manusia. Bismillahirrahmanirrahim. Toha ma anzalna alaikal Qur'ana litasqa. Toha. Kemudian tidak anzalna, kami turunkan alaika kepadamu Muhammad al-Qur'ani litasqa, agar kamu ini susah. Bukan begitu. Kemudian Allah menyiapkan illa tadhkiratan liman yakhsha. Tetapi ya, tadhkirah ya, kecuali tadhkirah sebagai peringatan bagi man, orang-orang atau siapa-siapa yang yakhsha, yang senantiasa takut kepada Allah SWT.
Dipilihnya di sini kata-katanya itu yakhsha. Ya. Ini adalah sama pekerjaan, kata kerja yang artinya selalu rutin dilakukan, pekerjaan yang berulang-ulang, dilakukan setiap waktu sebagai suatu kebiasaan. Tidak ada akhirnya, sampai akhirnya. Ya, saya fi'ilnya fi'il mudhari. Kemudian tangzilan mimman khalaqal arda was samawatil ula. Yaitu diturunkan dari Allah yang maha menciptakan bumi dan langit yang maha sempurna, yang maha suci, membutuhkan siapapun ya. Jadi Allah itu Allah Samad ya. Allah tidak memerlukan sedikit pun dari yang lain. Kebalikannya, yang lain semuanya bergantung pada Allah SWT. Itulah Allah SWT yang maha sempurna. Seluruh alam semesta ini senantiasa bertasbih kepada Allah SWT. Kecuali manusia dan jin mungkin. Makanya kita juga selama bulan Ramadan ini ya, di samping beristighfar, kalau malam hari, ya, saya merekomendasikan kalau lagi setelah bangun, kemudian kalau bisa sholat malam, sebelum sahur, sambil beristighfar. Ya. Istighfar terus-menerus. Kemudian kalau siang, ya, kita coba ngikuti yang semua yang ada di alam semesta ini. Tasbih kepada Allah SWT, membesarkan asmanya. Nah, kemudian berikutnya, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, di Quran surat Al-Baqarah. Syahrul Ramadan alladzi, bulan Ramadan yang unzila diturunkan fihil Quran, di dalamnya Al-Quran. Hudal linnasi, sebagai petunjuk pada manusia, wabayyinati, wabayyinat itu sebagai bayyin, kayak apa itu? Minal huda wal furqan. Jadi sebagai petunjuk bagi manusia, bayyinat ya, kayak berita apa ini. Minal dari al-huda, petunjuk, dan awal furqan. Furqan itu adalah pembeda antara yang benar dan yang salah. Jadi harus kita jadikan Al-Quran ini tolak ukur. Mana yang benar dan mana yang salah. Jangan kebalikan. Al-Qur'annya artinya kita sesuaikan dengan keinginan kita. Bapak sekalian, jangan sampai kita membeli kehidupan dunia ini dengan harga yang sangat murah. Kita korbankan akhirat kita untuk mendapatkan keintiman sedikit ya. Kalau di Al-Quran ini menyampaikannya, jangan kamu membeli kehidupan dunia ini dengan harga yang sangat murah. Allah menyampaikannya. Jadi, fokus untuk kehidupan akhirat, tapi jangan meninggalkan kehidupan dunia. Karena kehidupan dunia harus kita lalui. Karena di dunia ini tempat kita untuk menanam, menulis raport kita. Sebanyak-banyaknya agar nanti kita terimanya dari tangan sebelah tangan kanan kita. Nah, kemudian Al-Quran merupakan nasihat dan obat bagi segala macam penyakit rohani. Ya ayyuhan nas, qad ja'atkum, wahai manusia, qad sungguh ja'atkum, telah datang kepada kalian, mau'idatim min rabbikum. Mau'idah itu sebagai apa ya, pembelajaran lah kira-kira. Sebagai pembelajaran min dari rabbikum, Rabb kalian. Wasyifa'u lima, wasyifa itu dan obat. Lima, li bagi ma, apa-apa, fis sudur. Apa yang ada di dalam sudur ya. Sudur itu dada. Kemudian wahuda warahmatun lil mu'minin. Kemudian petunjuk dan rahmat lil mu'minin, bagi orang-orang yang mengimaninya. Itulah Al-Quranul Karim. Mudah-mudahan kita termasuk yang paling duluan menyambut Al-Quran ini. Nah, kemudian ini masih berapa lama lagi nih ya? Masih 5-10 menit lagi ya? Enggak Pak, 5-10 menit. Nah, sekarang kita manfaatkan bulan Ramadan. Interaksi dengan Al-Quran. Kita jadikan tonggak
untuk lompatan agar setelah bulan Ramadan kita makin dekat dengan Al-Quran. Kemudian jangan lupa juga Bapak sekalian untuk senantiasa memohon ampun kepada Allah, bertobat. Beberapa hari ini banyak ya orang-orang kenalan itu yang meninggal. Ada beberapa waktu yang lalu ada yang cerita dia guru Al-Quran. Kerjaannya itu di masjidnya itu sebagai ngajain orang-orang di sekitar masjid itu, ayo ngaji. Itu aja kehidupannya. Kemudian Allah mentakdirkan mental duluan ya, karena sakit. Nah, itu Pak, pertama banyak sekali yang datang mendoakan, terutama yang diajak belajar ngaji itu, baca Al-Quran. Kemudian ada yang mengungkapkan lah dia. Kemudian ada saksi matanya menyampaikan, pada saat meninggal dia tersenyum, sangat tersenyum dan senang sekali. Allah alam ya, itu kan hal yang gaib yang kita tidak tahu. Tapi Allah memberikan tanda-tandanya bahwasanya untuk kalau di dalam surat Ar-Rahman, jazaul ihsan ilal ihsan ya. Tidak ada balasan untuk kebaikan itu pasti dengan kebaikan. Nggak mungkin kebaikan oleh Allah SWT yang maha mensyukuri ini dengan ketidakbaikan. Nah, kemudian juga akhir kehidupan betul ya. Akhir kehidupan itu Rasul menyampaikan barang siapa mengucapkan la ilaha illallah maka dia insya Allah akan masuk surganya. Nah, makanya kita harus siapkan dari sekarang. Karena Bapak sekalian proses ya akhir itu tidak pernah mengkhianati proses. Kalau kita sungguh-sungguh terus dalam beramal soleh, masa di akhirnya tidak demikian? Insya Allah nggak mungkin. Allah Maha Adil. Allah Maha mencatat semua apa yang kita lakukan. Nah sekarang untuk menyemangati, Allah SWT menyampaikan dalam Quran surat Al-Muzammil, Auzid alaihi warattilil Qur'ana tartila. Lebih dari seperdua itu, bacalah Al-Quran dengan tartila. Dengan tartil itu tidak terburu-buru, kemudian mengartikan, kemudian mentadaburi. Nah sekalian ya, saya juga rekomendasikan kalau yang sudah biasa sekali dengan tilawah Al-Quran, coba kita biasakan sambil mengartikan perkataannya. Kalau setahun belum paham, 2 tahun belum paham, terus kita lakukan, mudah-mudahan nanti setelah 5 tahun, kita bisa lebih memahami Al-Quran dengan perkataannya itu. Kalau ada yang membimbing akan lebih bagus. Nah, jadi kalau rekomendasi saya tentu saja berbeda-beda nih. Kalau saya lebih menitik beratkan kepada mengartikan perkata. Baru setelah itu nanti baru belajar nausorof dan lain sebagainya. Ya, jadi bacalah Al-Quran dengan tartil. Kemudian berikutnya ya, terus belajar untuk memahami kandungan Al-Quran. Allah menyampaikan yang artinya karena waktunya saya sangat singkat, ini adalah sebuah kitab yang kami turunkan kepadamu penuh dengan keberkahan supaya mereka memperhatikan ayat-ayatnya dan supaya mendapat pelajaran orang-orang yang mempunyai ya ulil albab ya. Kalau di sini diartikan mempunyai pikiran. Kalau ulil albab jauh lebih dalam daripada ini tadi, artinya mempunyai pikiran. Nah ini mendapatkan keberkahan Bapak Ibu sekalian dari kandungan Al-Quran. Al-Quran ini sekali lagi mujizat Allah terbesar yang pernah diberikan Allah kepada umat manusia, kepada Rasul Muhammad. Makanya kita harus termasuk yang mau menerima jamuan dari Allah SWT. Wali ulul albab ya. Supaya ini mendapatkan pelajaran ulil albab itu. Nah, oke. Nah, kemudian berikutnya pesan-pesan Al-Quran merupakan petunjuk jalan kebenaran, baik pesan-pesan yang berkaitan hubungan dengan Allah SWT atau pesan-pesan yang relevan dalam hubungan antar sama manusia, khususnya antar sama muslim. Semua diatur oleh Al-Quran. Ya. Oke, maka jadi itu mungkin
yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan menyemangati kita ya, seperti saya sendiri, mudah-mudahan sekalian, agar kita lebih semangat dalam berlomba-lomba tilawah Al-Quran di bulan mulia ini. 1 kali hatam, kalau sudah 1 kali hatam, 2 kali hatam, kalau sudah 2 kali hatam, 3 kali hatam, kemudian juga tadaburnya, kemudian juga hafalan Qurannya. Karena itu Pak Ahmad yang bisa saya sampaikan. Kalau yang benar dari Allah SWT, kalau yang salah saya mohon maaf kepada ibu sekalian. Mudah-mudahan kita nanti dipertemukan oleh Allah SWT setelah proses hisab ya, pertemuan kembali dalam kondisi yang tentu saja sangat bahagia. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, jazakallah khair Pak Indra yang telah menyampaikan tausiah yang insya Allah memberikan kepada kita reminder ya, bahwa Al-Quran ini adalah sebagai petunjuk kita, penuntun kita di jalan kehidupan kita, insya Allah sebagai penerang nur kita gitu ya, di mana memang perlu kita sering bacanya, namun juga mungkin ada waktu juga untuk bisa kita pahami sedikit demi sedikit, insya Allah. Tentunya pada bulan Ramadan ini juga penuh dengan waktu yang mustajab gitu ya, di mana membaca Quran ini juga bisa menjadi penerang bagi kehidupan kita. Baik, Bapak Ibu sekalian, sebelum untuk sesi tanya jawab, mungkin kiranya saya tadi sedikit ya beberapa melihat ada guru-guru kita. Alhamdulillah di sini ada Pak Profesor Pak Kusmayanto Kadiman. Mungkin masih ada nggak ya, Prof? Beliau kalau tidak salah rektor ya, 2001 2006 gitu, kalau tidak salah, mohon dikoreksi. Ada Pak Profesor. Assalamualaikum Pak Prof. Lalu kemudian ada Pak Profesor Sarwono Sutikno. Assalamualaikum Pak Prof. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khair Pak. Lalu kemudian ada Pak Profesor Andi Isra Wahyudin. Assalamualaikum Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khair. Selamat bertemu di kesempatan subuh kali ini Bapak. Mungkin ada Pak Haji Isam Samsudin. Ini dari kemarin juga selalu ikut hadir. Assalamualaikum Pak. Serta terjauh nih Pak dari Garut. Dari Garut ya, alhamdulillah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lalu kemudian ada Pak Awid. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, jazakallah khair Pak sudah Ya, berkenan hadir. Lalu kemudian ada Pak Dr. Agus Makarim. Assalamualaikum. Kemudian ada Pak Dr. Yantini Fitriana, ya kalau nggak salah. Assalamualaikum. Kemudian ada Dr. Irwan Gumilar. Assalamualaikum. Lalu kemudian ada Dr. Denny Suwardi. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Kemudian ada Pak Dr. Taufik Fatur Rahman. Assalamualaikum Pak Taufik. Kemudian juga ada Bu Alfi. Assalamualaikum Bu. Alhamdulillah kita bisa berkumpul, dan tentunya mungkin juga ada beberapa guru dan orang tua kita juga yang mungkin masih banyak lagi yang belum bisa saya sebutkan satu-satu ya. Insya Allah mungkin ada kesempatan waktu yang kami sapa gitu ya. Mungkin satu atau dua penanya pada kesempatan pagi ini. Ini Pak Taufik alhamdulillah sudah raise hand. Mangga langsung aja Pak Taufik.
Hatur nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Endra. Buat saya lama ini pas Pak Endra. Teman-teman yang lainnya tadi ada Pak Andi, ada Pak Wet, teman-teman juga. Saya ingin menanyakan ini Pak Endra. Tadi disebutkan keutamaan orang-orang yang membaca atau yang berinteraksi dengan Al-Quran. Yang pertama itu kan perniagaan yang tidak akan merugi gitu ya. Mungkin itu kan perniagaan itu cocoknya untuk yang mungkin yang mencari nafkahnya berjualan gitu Pak ya. Kalau yang kesetaraan dengan kita itu yang bekerja apa Pak ya itunya. Jadi keutamaan bagi ini tapi untuk yang bekerja bukan yang untuk berdagang gitu Pak. Persamaannya mungkin itu. Mungkin itu aja. Terima kasih Pak Hendra. Langsung kah Pak Rahmat? Ya, mohon mangga Pak. Assalamualaikum Pak Taufik, lama tidak ketemu ya. Alhamdulillah bisa silaturahim dengan Pak Taufik ini, senang sekali. Amin, amin. Waalaikumsalam. Ya, jadi betul. Pertanyaannya bagus sekali ya, sangat mendalam juga. Jawabannya tidak mudah juga. Allah kalau betul. Karena saya melihat kenapa dipilihnya perniagaan biar kita mendapatkan gambaran yang cepat, gampang, semua bisa memahami gitu. Nah, kalau orang seperti kita, pegawai itu apa kira-kiranya ya? Saya dari tadi mikir juga pertanyaan kira-kira apa mungkin ya dapat bonus yang besar gitulah mungkin gajinya. Mungkin begitu Pak Taufik. Mudah-mudahan ini ya mudah-mudahan tidak terlalu salah jawaban saya. Tapi itu tadi kalau Allah menyampaikannya perniagaan yang tidak pernah rugikan. Karena dengan kita, kesungguhan kita kan perlu bersabar juga nih. Tilawah itu gimana juga kalau lama juga ada perlu capeknya juga, perlu breaknya juga gitu. Gitu mungkin kira-kiranya ya. Allah alam. Kalau ada punya jawaban lebih baik daripada jawaban saya akan sangat berterima kasih. Pak Taufik? Iya, cukup Pak. Hatur nuhun Pak Endra. Ya, sami-sami, salam hangat Pak Taufik. Iya, cukup Pak. Baik, satu lagi penanya mungkin. Mangga, tafadhol Bapak Ibu sekalian. Mangga, tafadhol. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Rahmat, Pak Endra. Pak Wahidin. Ya. Ini saya mau tanya nih Pak Endra. Ini kan di dalam kehidupan kita ini misalnya kayak kita bekerja, lamanya kan di kantor, kemudian lama juga waktunya tidur gitu. Nah, bagaimana supaya di dalam kehidupan selama kita mulai pergi misalnya dari rumah ke kantor jam 7, pulang jam 4, jam 5, supaya di dalam kegiatan di kantor itu senantiasa menjadikan kita beribadah gitu. Nah, jadi tidak banyak waktu yang terbuang. Nah, apakah bismillahnya itu hanya cukup dari semenjak awal bismillahirrahmanirrahim atau setiap kita akan melakukan sesuatu diawali dulu dengan bismillah. Itu saja Pak Endra, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Ya tuhan Pak Wahidin, ya itu pertanyaan yang sangat bagus ya. Pertanyaannya mungkin yang saya tangkap bagaimana kita jadikan seluruh aktivitas dan soleh ya. Karena Allah menyampaikan wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan tidak aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepada Allah Ta'ala. Karena dunia itu ya, memang paling tingginya kita senantiasa beribadah. Tentu saja peribadatan yang luas. Karena beribadah itu tidak terbatas hanya kepada sholat, Ramadan, dan pergi haji. Biasanya kita ini membatasi pahala 3 hal itu ya. Sholat dan saum Ramadan, naik haji, pergi haji.
termasuk yang paling utama dalam amalan, ya betul. Tetapi pahala, bukan hanya itu saja. Saya contoh bisa dilihat di Quran surat Al-Balad. Quran surat satu membantu membebaskan orang-orang yang tangannya contohnya terbelenggu ekonomi terutama, kemudian terbelenggu yang lain pemikiran dan lain sebagainya. Justru primanya di belakang tuh. Kemudian memberikan makan kepada anak-anak yatim yang berhubung kerabatan dengan kita. Fakir miskin dan lain sebagainya. Pahalanya besar, termasuk soleh yang tingkat pahalanya besar sekali ya. Kerja contohnya, ketika Rasul bertemu dengan seorang sahabat yang tangannya, kemudian Rasul menyampaikan, tangan ini yang tidak akan disentuh oleh tangannya penyakit. Sama aja kita bekerja juga dengan sungguh-sungguh agar produktivitas kita luar biasa. Itu kita niat beribadah kepada Allah SWT akan menjadi. Kalau lagi ada waktu senggang, kalau ada pas kosong bisa sholat duha. Jadi kalau misalkan pas kerja harus dikerjain, berarti kita mendekatkan diri kepada Allah, berjalan kepada Allah SWT melalui tempat kerja ini. Sehingga kalau semua kita laksanakan dengan maka akan menjadi amal ibadah sholat. Berbaik kepada pasangan hidup kita, anak-anak kita, orang yang beriman, orang yang profesional, orang manfaat untuk bangsa dan negara kita ini. Mengajak saudara-saudara kita, tetangga kita, ayo kembali jalan Allah SWT. Kemudian membangun bangsa dan negara ini karena kemerdekaan adalah hak segala bangsa atas berkat rahmat Allah. Bahkan ditulis kan atas berkat rahmat Allah. Artinya yang mendirikan bangsa dan negara ini juga mempunyai visi yang baik, ya, visi yang luar biasa itu atas berkat rahmat Allah, mendapatkan kebarokahan dari dalam bernegara ini. Nah, jadi kira-kira itu Pak Wahyudin ya, karena waktunya sangat singkat. Sekali lagi mohon maaf apabila jawabannya tidak pas sekali dengan yang dipakai. Udah jam 6 Pak Rahmat. Enggak. Baik, alhamdulillah jazakallah khair Pak Mbak. Pak Wahyudin cekap Pak Wahyudin. Mangga cekap Pak Rahmat hatur nuhun. Alhamdulillah. Baik, sebelum ditutup pada pagi ini mohon izin kiranya mungkin Pak Hendra bisa memimpin doa untuk kami semua Pak. Ya, baik. Untuk sekalian ini kita kepada Allah SWT, mudah-mudahan Allah berkenan ya dengan pertemuan kita ini, kemudian berikan petunjuk hati kita, kemudian menjaga kita sampai akhir hayat kita yang kita nggak tahu kapan kejadiannya, bisa jadi sebentar lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah ar-Rahmanir-Rahim. Liqiyam Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Hamdan syakiran na'imin, hamdan yu'afi ni'ama wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali karimi wajhikal karim wa adhimi sultanik. Raditu billahi rabba bil islami tina Muhammadin nabiyullah. Allahumma sholli ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim. Barik lana di sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina fil alamin innaka muqallibal qulub sabit qalbina ala dinika wa ta'atika. Ya muqallibal qulub sabit qalbina ala dinika wa ta'atika. Ya muqallibal qulub sabit qalbina ala dinika wa ta'atika. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna tiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Rabbana dzalamu anfusana
wa lam taghfir kunna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Jazakallah khair Pak Hendra atas yang telah dipimpin doa untuk kita semua insya Allah. Alhamdulillah. Pertemuan kita telah selesai Alhamdulillah, dan insya Allah besok hari kita akan ngawas ngaji online subuh Ramadan yang kelima insya Allah dengan Dr. Epin Saifuddin MPD. Beliau adalah staf pengajar ilmu kemanusiaan FSAD ITB. Dipersilakan untuk hadir kembali Bapak Ibu sekalian di ruang Zoom link yang sama dan waktu yang sama insya Allah. Kita tutup dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.